Kami dari kelompok 29 akan memaparkan materi meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia menggunakan metode scaffolding melalui media gambar pada kelompok A. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota-anggota saya. Dengan saya sendiri, Mikael Andre Leo dengan NIM 22704005, Grifina Kaliu dengan NIM 22704141, Mawarwino Woda dengan NIM 22704073, Claris Barani dengan NIM 22704124, Evi Zai dengan NIM 22704046, Caren Poluwakan dengan NIM 22704077. Dan sekarang saya akan mempersilahkan teman-teman saya untuk memaparkan materi-materi berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang berbahasa Indonesia dengan baik. Jadi kemampuan bahasa Indonesia di sekolah itu sangat kurang karena peserta didik lebih menguasai bahasa daerah dalam berkomunikasi. Maka dari itu penelitian tentang kemampuan berbahasa Indonesia pada peserta didik di TK Anugrah Kamal dengan memanfaatkan strategi scaffolding sebagai metode untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia pada peserta didik di TK Anugrah Kamal. Mari ulas konsep ini dengan menjawab contoh berikut. Jadi metode scaffolding didasarkan pada teori Vygotsky bahwa pembelajaran terjadi kepada anak bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuannya, atau tugas-tugas tersebut berada dalam zone of proximal atau development atau SPD, yaitu perkembangan sedikit di atas perkembangan seseorang saat ini. Vygotsky yakin bahwa atau fungsi mental yang lebih tinggi pada umumnya muncul dalam percakapan atau kerja sama antara individu sebelumnya. Mental yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu tersebut. Scaffolding atau pemberian bertuah yang diberikan kepada siswa dapat berupa gambar, petunjuk, dorongan, peringatan, atau menguraikan masalah-masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, memberikan contoh dan tindakan lain yang memungkinkan siswa itu belajar mandiri. Berikut adalah proses pembelajaran menggunakan metode scaffolding. 1. Menjelaskan materi pembelajaran. 2. Menentukan Zone of Proximal Development atau ZPD. 3. Mengelompokkan siswa menurut ZPD. 4. Memberikan tugas belajar yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 5. Mendorong siswa untuk bekerja dan belajar menyelesaikan soal-soal secara mandiri dengan berkelompok. 6. Memberikan bantuan berupa bimbingan motivasi atau pemberian contoh. 7. Mengarahkan siswa yang memiliki ZPD yang tinggi untuk membantu siswa yang memiliki ZPD yang rendah. 8. Menyimpulkan pelajaran dan memberikan tugas-tugas. Media gambar. Media gambar memegang peranan yang sangat penting dalam proses belajar. Media dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Gambar dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan dengan isi materi pelajaran dengan dunia nyata menurut Farida. Nur Aini menyatakan bahwa alam pikir anak adalah gambar dengan perkataan lain. Bahasa alam pikir anak adalah bahasa gambar. Semua informasi yang dia terima akan dia pikirkan di alam pikirannya dalam bentuk konkret. Bentuk yang sesuai dengan pemikirannya sendiri. Manfaat yang diperoleh dalam proses
belajar membaca dengan menggunakan media gambar adalah anak dapat memahami isi gambar sehingga anak lebih termotivasi dan lebih tertarik untuk membaca dan mengetahui isi cerita bergambar. Penemuan-penemuan dari penelitian mengenai nilai guna gambar. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode. Metode jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar dan kemampuan berbahasa siswa menjadi meningkat. Penelitian yang dilakukan penulis mengambil lokasi di Taman Kanak-kanak Anugerah Tanjung Jati Kamal. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2016 sampai 2017. Subjek penelitian ini adalah TK Anugerah Kamal. TK ini mempunyai 2 kelas, yaitu kelompok A dan kelompok B. Adapun orang tua siswa mayoritas sebagai wiraswata 70%, pegawai 10%, dan pedagang 20%. Pelaksanaan tindakan 1. Membuka pelajaran meliputi membaca doa, bernyanyi, salam apersepsi, dan memberikan motivasi kepada siswa. 2. Kegiatan inti, menyampaikan materi bahasa Indonesia dengan media gambar secara berurutan, yakni sebagai berikut. A. Guru menjelaskan kepada anak bahwa bahasa Indonesia sangat penting untuk digunakan. B. Guru mendeskripsikan gambar pohon mangga yang meliputi batang ranting, bunga, dan daun, lalu guru menjelaskan gambar tersebut. Tentunya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di saat guru menjelaskan bertanya buah apakah ini, ada satu siswa yang menjawab itu adalah buah pakel atau pau, atau dalam bahasa Madura. Disinilah anak-anak masih belum bisa mendeskripsikan gambar dengan bahasa Indonesia. C. Guru memanggil siswa yang mempunyai CPD tinggi dan CPD rendah untuk berpasangan dan maju ke depan. Siswa yang mempunyai CPD rendah menjelaskan gambar yang sudah disediakan oleh guru dengan bahasa Indonesia. Dan siswa yang mempunyai CPD tinggi membantu siswa CPD rendah dalam menguasai bahasa karena siswa yang mempunyai CPD rendah belum bisa mendeskripsikan gambar tersebut dengan bahasa Indonesia. Berikut adalah tabel dari hasil pengujian yang dimana hasil belajar siswa sebelum siklus dan hasil belajar siswa sesudah siklus pertama dan siklus kedua. Kesimpulannya, penelitian tindakan kelas ini menyimpulkan bahwa ada peningkatan pada kemampuan bahasa Indonesia siswa dengan menggunakan metode scaffolding melalui media gambar pada siswa kelompok A di TK Anugerah Kamal tahun pelajaran 2016 sampai 2017. Hal ini dapat dilihat dari data perolehan skor siklus ke siklus yang menunjukkan kriteria peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia pada siswa kelompok A, TK Anugerah Tanjung Jati Kamal, yaitu 1. Pada sebelum siklus, siswa yang mendapatkan skor 2 sebanyak 6 anak mencapai 27,3%, sedangkan siswa yang mendapat skor 3 sebanyak 15 anak, mencapai 68,2%. Yang kedua, pada siklus pertama, siswa yang dapat skor 4 mencapai 31,8% untuk 6 anak, dan 5 mencapai 27,3% untuk 7 anak. Yang ketiga, pada siklus kedua, siswa yang mendapat skor 4 mencapai 40,9% untuk 9 anak dan skor 5 anak mencapai 50% atau 2 anak. Terima kasih.